Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwata illa billah aliyil azim. Pemirsa kurma yang berbahagia, semoga senantiasa kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bisa menjalankan semua aktivitas di bulan suci Ramadan ini dengan penuh perasaan bahagia, dengan kesehatan zahir batin, sehingga nanti kita bisa menjadi hambanya yang bertakwa. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pemirsa kurma yang berbahagia, ada sebuah hadis dari Rasulullah Muhammad SAW yang berbunyi, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa ketika Allah menghendaki kebaikan terhadap seseorang itu, maka Allah akan memberikan kepahaman dia terhadap ilmu agama. Sehingga kita sebagai orang Islam harus memahami ilmu agama. Dan ada yang memahami, memberikan penjelasan bahwa yufaqihu ini adalah harus memahami ilmu fikih. Pemirsa kurma yang dirahmati Allah, untuk kali ini ada beberapa pertanyaan dari netizen terkait dengan pembahasan soal fikih puasa. Semoga nanti pertanyaan ini barangkali ada yang pernah mengalami hal yang sama, bisa diambil manfaatnya dan bisa menjadi ilmu wawasan yang bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pertanyaan pertama yang telah masuk, apakah boleh ketika waktu imsak masih makan? Pemirsa kurma yang dirahmati Allah, puasa Ramadan itu dimulai waktu subuh sampai waktu maghrib. Berarti waktu imsak adalah waktu menjelang subuh. Akan tetapi imsak secara bahasa berarti adalah menahan. Jadi secara pengertian mulai puasa, maka orang seharusnya masih diperbolehkan menghabiskan makan dan minum ketika sahur. Akan tetapi sebagai batas kehati-hatian, agar nanti kalau makan tidak terburu masuk waktu subuh, maka sebaiknya orang sudah menghentikan makan dan minum saat sahur ketika imsak dimulai. Sehingga jawabannya adalah imsak masih boleh makan dan minum, tapi harus hati-hati. Sebagai keterangan tambahan bahwa waktu imsak itu berkisar antara, ada yang berpendapat 10 menit, ada yang berpendapat sampai 18 menit. Demikian, semoga bisa dipahami oleh netizen sebagai penanya pertama. Pertanyaan kedua, apabila ada seorang pengantin baru ketika malamnya berhubungan intim dan belum mandi besar, bangun-bangun sudah subuh, bagaimana puasanya? Ini adalah pertanyaan yang cukup menggelitik. Barangkali ada yang pernah mengalami. Begini, ketika ada orang, misalnya saja temanten baru dan boleh juga pengantin lama, karena yang mengalami bergaul dengan istrinya itu tidak hanya temanten baru tapi juga temanten lama. Ketika seseorang mengalami junub dan belum sempat mandi besar, kemudian sudah sampai waktu subuh, maka puasanya tetap sah. Dalam arti bahwa seorang yang junub itu tidak mengakibatkan batalnya puasa. Sehingga puasanya bisa jalan terus, akan tetapi tentu sebelum melaksanakan sholat subuh maka dia harus mandi dulu. Jadi kira-kira gambaran praktiknya seperti ini. Ada seorang pasutri, pasangan suami istri, ketika malamnya berhubungan. Saking semangatnya dan kemudian saking capeknya sampai tertidur waktu subuh.
maka puasanya setelah subuh itu tetap terhitung sah. Akan tetapi bangun subuh pukul 4.15, maka dia harus mandi besar dulu, mandi wajib sebelum melaksanakan sholat fardu subuh. Jadi untuk pertanyaan kedua ini, jawabannya adalah sah. Orang puasa dalam kondisi masih junub itu sah. Akan tetapi ketika mau menjalankan sholat subuh, dia harus mandi wajib dulu. Pemirsa kurma yang berbahagia, ternyata ini ada juga pertanyaan ketiga. Mohon maaf Ustadz, apakah boleh puasa mencium istri? Nah ini pertanyaan yang barangkali hanya boleh dilakukan bagi orang yang sudah mempunyai istri. Pertanyaan adalah, apakah boleh ketika puasa mencium istrinya? Ada sebuah penjelasan yang ini disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim, atau lebih kita kenal dengan sebutan Gus Baha. Pertanyaan ini pernah diajukan oleh sahabat Rasulullah Muhammad SAW kepada istri Rasulullah. Beliau bernama Saudah. Ketika menanyakan pertanyaan yang sama, apakah boleh mencium istri ketika puasa? Maka ternyata oleh Saudah diajukan jawaban, pertanyaan itu seharusnya engkau tanyakan kepada Aisyah dan tidak kepadaku. Akhirnya sahabat ini beralih bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Sayyidah Aisyah memberikan jawaban bahwa Rasulullah Muhammad SAW ketika puasa pernah menciumku. Atau dengan bahasa lain, Rasulullah menciumku dan pada saat hal itu terjadi beliau sedang berpuasa. Dengan penjelasan ini kiranya sahabat pemirsa kurma dimanapun Anda berada bisa dipahami bahwa orang yang berpuasa itu ketika mencium istrinya di siang hari Ramadan, selama hanya mencium saja, maka itu diperbolehkan dan tidak sampai membatalkan puasa. Ternyata masih ada lagi pertanyaan yang keempat, yaitu apakah boleh orang tidak berpuasa? Ini adalah pertanyaan yang harus jeli, bahwa orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa secara fikih itu ada 6 orang. Misalnya saja seorang musafir, kemudian orang yang sakit, kemudian orang yang sudah tua, kemudian orang yang menyusui, kemudian juga orang yang sedang hamil. Nah, beberapa orang ini boleh tidak berpuasa. Akan tetapi di luar itu, apabila tidak menjalankan puasa, padahal orangnya sangat sehat, tidak sakit, masih muda, dan kemudian bukan seorang ibu hamil, bukan seorang ibu menyusui, maka dia wajib menjalankan puasa. Padahal dia juga mampu menjalankan puasa. Nah, bahkan ada sebuah keterangan dari kitab Qissatur Rafiq, di sana diterangkan orang yang meninggalkan puasa atau orang yang makan di siang hari bulan suci Ramadan itu adalah termasuk dosa besar. Jadi kalau nanti misalnya teman-teman yang ada di Tulungagung ketika siang hari bulan Ramadan rekreasi ke Gemah misalnya, kemudian makan kuliner, padahal itu saat berpuasa, maka itu termasuk dosa besar menurut kitab Qissatur Rafiq. Boleh tidak berpuasa atau berbuka di siang hari itu adalah bagi orang-orang yang secara syariat diperbolehkan untuk tidak menjalankan puasa. Seperti keterangan ada 6 orang atau 6 golongan yang boleh tidak melaksanakan puasa. Yang terakhir ini adalah ada pertanyaan dari netizen. Bagaimana kalau orang puasa kemudian lupa makan? Teman-teman kurma dimanapun Anda berada, barangkali kita juga pernah mengalami situasi yang sama.
ketika siang hari panas terik sekali, ada segelas air kelapa muda. Kita tiba-tiba lupa dan habis separuh. Pertanyaannya, apakah puasanya batal? Mungkin seperti itu. Secara fikih, seorang yang berpuasa dan kemudian lupa makan, maka puasanya tidak batal. Karena itu sama dengan kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan bonus berupa makanan atau minuman karena melalui jalan lupa dan kemudian makan. Akan tetapi ternyata ulama fikih memberikan penjelasan tertentu. Bagaimana kalau sudah lupa makan satu piring? Satu piring sudah habis, satu gelas sudah habis. Maka ada ulama yang berpendapat kalau makanannya banyak, habis satu piring nasi goreng, dan kemudian 10 tusuk sate kambing, ditambah satu gelas es teh, maka kalau berkata lupa, menurut ulama ini, maka tetap membatalkan puasa. Lupa idealnya, sekadarnya untuk makan. Bukan lupa makan di hari Ramadan, tapi sudah habis satu piring nasi, segelas es teh, dan seterusnya. Semoga jawaban ini bisa diterima, bisa difahami, dan kami harapkan sebagai penyemangat bahwa kita harus mengkaji, memahami ilmu fikih. Karena sebagaimana pemula tadi, ketika Allah menghendaki kebaikan terhadap seseorang, maka Allah akan memberikan kefahaman dia terhadap ilmu fikih. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.